Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi, dan semoga saja pertemuan dan perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian semuanya cara yang sederhana untuk melakukan proses desain dengan menggunakan sekian banyak template yang sudah ada di Canva. Tinggal bagaimana cara kita untuk memilih dari sekian banyak desain tersebut yang sesuai dengan keinginan kita. Sebagai salah satu gambaran, teman-teman bisa melihat pada bagian depan di sini. Kalau teman-teman melihat ini, sepertinya kan secara konsep desainnya itu hampir sama dengan konsep desain yang ada di bagian sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebentar saya mencoba untuk memberikan sebuah ilustrasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, antara desain yang ada di sini dengan yang ini hampir sama persis. Yang membedakan adalah coloring atau dari sisi pewarnaan dari sisi desain itu sendiri. Jadi ini secara layout itu sama persis, termasuk jenis teks yang ada di dalamnya itu juga sama. Jadi beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya bagi teman-teman semuanya pada saat ingin melakukan desain sesuatu. Diupayakan betul untuk konsep materinya itu sudah ada, termasuk mungkin teks yang ada di dalamnya yang akan kita taruh atau kita tulis, termasuk di dalamnya juga itu persiapan terkait dengan image atau foto. Kemudian untuk warna sendiri pun yang perlu teman-teman perhatikan itu jangan terlalu banyak ya. Cukup kalau bisa itu sekitar 2 lah gitu kan, karena itu nanti terkait dengan eye catching, terkait dengan tingkat keterbacaan juga sih. Kemudian kalau pemilihan dari sisi color itu sendiri pun terkadang itu ada yang diambil dari warna dasar yang ada pada sebuah image. Seperti contoh misalnya, kalau kalian perhatikan pada warna ini, background ini kan dominan warna hijau ya, kemudian warna kuning. Kemudian kalau kita perhatikan, warna hijau dan kuning ini sejatinya diambil dari warna yang ada di bagian dalam ini, sehingga matching antara warna background dan juga dengan warna yang ada di image itu sendiri. Dan ini pun akan lebih memudahkan kalian juga untuk menentukan sebuah warna, termasuk untuk warna warna kuning ini juga diambil dari sini, sehingga ini pas banget ini ya. Jadi backgroundnya warna hijau gelap, kemudian teksnya berwarna kuning dan juga putih, sehingga relatif mudah sekali untuk dibaca. Itu sebagai contoh gambaran awal. Kemudian sekarang kita mencoba untuk melakukan proses pemilihan dari desain yang sudah ada di Canva itu sendiri. Untuk desainnya sendiri pun itu tidak hanya ratusan, tapi hampir ada ribuan bahkan jutaan gitu kan. Sehingga dengan sekian banyak konsep desain yang sudah ditawarkan kepada kita dari beberapa desain grafis yang ada di sana, yang berkolaborasi untuk saling berbagi kepada kita semuanya. Dan untuk melihat jenis dari konsep template yang mau kita jadikan sebagai bahan untuk desain kita, teman-teman bisa perhatikan pada bagian sebelah kanan. Di situ ada template. Jadi di bagian sebelah kanan, di bagian sebelah kiri, bukan di sebelah kanan ya. Di bagian sebelah kiri sini ya, itu ada template, dimana kalau kita buka di template ini pun ada sekian banyak pilihan-pilihan yang dari situ nantinya kita akan bisa menentukan jenis desain yang kita buat ini diperuntukkan untuk siapa, untuk di share di mana. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kalau kita lihat di situ ada desain khusus untuk di medsos misalnya. Kemudian di medsos sendiri pun itu kan ada banyak sekali ya, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Nah dari sini pun teman-teman nanti akan bisa menentukan kira-kira mana yang sesuai dengan apa yang akan kalian bikin. Jadi kalau di sini misalnya ini sudah ada Instagram, cerita Instagram, reel Instagram dan seterusnya. Nah kemudian dari situ silakan pilih salah satu di antara sekian
kategori ini, dan setelah kita memilih nanti kita akan diarahkan pada satu konsep desain yang sudah terkategorisasikan sesuai dengan pilihan kita. Jadi ini karena ini iklan Facebook sehingga muncul di sini contoh iklan Facebook ya, dan itu pun nanti kita akan ditampilkan dari sekian banyak desain-desain yang ada. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini sangat sederhana sekali sih ya, sangat sederhana sekali, cuman pada saat kita mencoba untuk mendesain semacam ini itu pun rada-rada pusing juga, karena ini terkait dengan sebuah konsep, terkait dengan sebuah ide kreatif. Tapi kalau kita lihat hasilnya meskipun tampak sederhana namun cukup elegan untuk dilihat. Oke, jadi teman-teman kalau sudah bisa menentukan ini, nanti tinggal diklik aja salah satu di antaranya. Misalnya apa ya, karena ini nanti konsepnya kita akan bikin misalnya sebagai bentuk pengajian lah atau kajian lah, nanti lain kali kita akan bentuk untuk sebuah produk. Kita coba pilih salah satu di antaranya. Jadi termasuk ini juga ya, satu tips lagi, pada saat teman-teman semuanya itu dalam keadaan sedikit santai gitu, silakan lihat dari beberapa yang ada, desain yang ada ini, karena sejatinya ini kan bisa kita lakukan di handphone kita ya, sehingga nanti pada saat kita butuhkan kita cukup untuk melihat pada bagian akhir. Nah, contoh sebagai contoh misalnya pada saat kita sudah memilih salah satu dari sekian desain yang ada, misalnya saya pilih inilah. Oke, tinggal diklik 2 kali ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada satu kolom, satu area. Nah, ini sebagai previewnya, kemudian ini misalnya kita sesuaikan dengan template. Oke, ini sebagai contoh saja. Dan pada saat kita sudah menentukan itu, teman-teman nanti akan diarahkan pada satu bagian di mana semua yang sudah pernah kita lakukan itu akan terekod, sehingga suatu saat pada saat kita membutuhkan juga relatif agak mudah untuk mencarinya, sehingga tidak terlalu pusing lagi kita mencari sekian banyak desain yang ada. Oke, ini saya tutup ya, ini sebagai contoh aja. Nah, jadi ini termasuk yang sudah pernah saya buat ya. Jadi misalnya ini saya pilih kayak gini ya. Oke, kita lihat. Oke, kita di beranda, kita kembalikan kepada posisi awal. Kemudian di situ nanti ada kategori proyek dan juga ada kategori recent post, artinya desain yang terakhir kalinya kita bikin. Kemudian kalau yang di project itu berarti sekian desain yang sudah pernah kita buat, baik itu secara original kita bikin sendiri atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi, atau hanya sebatas memodifikasinya saja, itu nanti akan terkumpul di situ. Kita sambil menunggu karena cuaca juga rada kurang bersahabat itu, sehingga koneksi internetnya juga agak sedikit remote, sehingga kita juga perlu untuk bersabarlah ya. Oke, kita tunggu ya, biar tidak terlalu lama. Nanti kita langsung menggunakan salah satu bagian yang ada di dalam desain yang sudah pernah kita bikin, supaya tidak mencari-cari lagi yang akan menambah waktu yang relatif agak lama. Oke, ini jadi kalau teman-teman sudah pernah buka, itu pasti akan muncul di sini desain terakhir dan akan terkumpul semua di situ, atau nanti bisa dilihat pada bagian proyek ini. Jadi pada saat lagi kosong silakan dieksplor, baru setelah itu nanti akan masuk di dalam proyek ini semuanya. Tapi sekarang saya mencoba untuk memilih yang bagian sini, diklik 2 kali aja, nanti kita akan diarahkan ke satu page lagi, satu halaman lagi, sehingga tidak merusak dari desain yang sudah dibuat oleh pembuatnya. Jadi itu modelnya ada duplikat ya, bukan edit sesuai dengan yang ia punya, sehingga nanti akan berubah setelah kita edit. Enggak, kita dilarikan ke sebuah duplikat konten yang di situ nanti kita akan membuat sendiri atau melakukan proses proses edit, dan itu tidak merusak dari yang awal, sehingga relatif aman. Baik, kalau kita perhatikan misalnya kita udah cocok nih dengan ini, teman-teman bisa melihat pada bagian sini dulu ya.
artinya kita langsung saja. Misalnya di sini ini basis pewarnaannya itu semuanya kalau kita lihat ini disesuaikan dengan warna yang ada di bagian dalam ini ya. Itu. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk membuat di sini, tinggal diklik 2 kali membuat apa ya? Kita ganti dengan, karena ini terkait dengan Ramadan sebentar lagi, sehingga perlu kita bikin misalnya sebuah kajian fikih misalnya itu kan, kajian penutupan. Apa ya? Kajian Ramadan misalnya. Oke lah, Ramadan lah. Oke, kemudian di sini kita coba pembahasan misalnya ini fikih Ramadan. Oke. Tapi akan lebih bagus ya kalau teman-teman sudah siapkan semuanya, sehingga tinggal melakukan copy paste aja. Oke. Kemudian ini kita duplikat aja dari sini. Oke. Misalnya ini puasa dalam tinjauan syariat dan kesehatan, ini sebagai contoh. Nah, ini kalau teman-teman lihat pada bagian sini ya. Oke, kemudian di sini ini supaya agak sedikit normal jaraknya antar hurufnya. Oke, kemudian untuk ininya sendiri fontnya, mungkin ini fontnya 25 ya. Oke, fontnya kita coba agak sedikit ini, cukup supaya ini satu area, satu line, maksudnya satu baris. Oke, saya pikir udah cukup. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, di sini fikih Ramadan, kajian Ramadan, fikih puasa, Pak. Kita fikih puasa aja lah ini ya. Fikih puasa, kajian Ramadan, fikih puasa. Kemudian subnya kok kayak gini? Fikih puasa. Oke. Supaya ini agak sedikit ini, kita coba pusatkan sampai ke bagian titik akhir. Jadi kita geser ini jarak antar huruf. Oke, semacam ini ya. Oke, sip. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk ini ya, untuk bagian sini ini juga bisa dirubah, ini kita buang dulu. Untuk yang di bagian foto ini teman-teman tinggal melakukan proses drag aja, kayak apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di unggahan, kemudian setelah itu silahkan pilih dari foto yang ada, tinggal caranya kita drag gitu aja. Oke, caranya misalnya kita coba ini kan salah satu contoh. Oke, ini dulu lah, ini kita jadikan sebagai lokasi, misalnya rumah tempat kajiannya. Oke, kita klik 2 kali, kemudian kita sesuaikan, kemudian berarti kita sesuaikan warnanya juga nanti ya. Oke, di sini sudah bagus. Kemudian ini kita ambil di sini, mungkin ini adalah gambar foto untuk pematerinya. Kita coba pilih salah satu dari yang sudah ada di dalam saja supaya lebih mudah ya. Oke, kira-kira siapa ya? Oke lah, ini si Kiai Gani. Oke, kita seret, sudah otomatis sudah ada. Kemudian dari sisi warna kita coba ganti warna ya. Ini warnanya ini hampir sama, sehingga kita warna ini kita klik gini aja. Kemudian lihat di bagian atas di situ. Oke, kita klik warnanya. Kemudian untuk pengambilan warna sendiri pun kita ada pilihan di sini. Jadi ini warna-warna yang ada di dalam foto atau di dalam image. Oke, saya pakai warna yang ini aja. Oke, jika ingin kita ubah secara keseluruhan, teman-teman juga tinggal melakukan proses klik pada ubah semuanya, sehingga otomatis yang berwarna biru itu akan berubah secara keseluruhan dengan warna yang sudah kita tentukan.
Nah, sekarang kenapa kita memilih warna ini supaya ada matching dengan warna image yang ada di sini. Itu kan salah satu triknya aja supaya relatif lebih cepat dan lebih mudah. Baik, itu satu sisi sudah selesai. Misalnya kemudian kita ingin memasukkan logo di sini. Nah, kita masukkan logo di situ, berarti di unggahan. Kemudian kita lihat logo apa ya yang pas ya. Oke, kita coba logo inilah, Abdi ya, Abdi Akademi Pesantren Digital, misalnya di sini. Oke, kita taruh di sini. Oke, baru setelah itu teksnya kita tulis. Oke, misalnya di sini. Oke, kita sesuaikan aja ya. Oke, Akademi Pesantren Digital, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, ini agak sini ya. Oke, baru setelah itu kita taruh di, wah, saya pikir udah cukup lah, atau mungkin kita hilangin aja lah, gak apa-apa. Ini jadi cukup dengan ininya saja, atau bisa kita geser. Jadi silakan diubah-ubah sesuai dengan ini aja, sesuai dengan selera, dan sekiranya itu sudah cukup menarik ya. Nah, kemudian ini kita ganti, ini mungkin karena ini namanya beliau ya, Ustadz Abdul. Oke. Oke, misalnya ini kita jadikan sebagai pemateri. Oke, kemudian ini kita bulan, katakanlah ini besok ya, bulan Maret ya. Kok jadi meter ya, bulan Maret, tanggalnya misalnya ini kita kasih tanggal 15. Oke, ini cukup ya, ini WIB, kita ganti WIB aja, WIB. Dan teman-teman kalau ingin ini ya, ingin apa zoom ya, itu bisa diseret ini, jadi biar gak terlalu apa ya biar gak terlalu kecil. Oke, misalnya ini sebagai gambaran, cara gampangnya aja. Kemudian ini jam 8 sampai jam 12. Oke, WIB. Nah, saya pikir udah cukup ya, sangat simple, sangat sederhana sekali. Kemudian apalagi yang perlu untuk diubah, ini warnanya saya pikir udah kita coba ubah lagi ya, warnanya kita sesuaikan. Oke, biar sama dengan warna ini. Kemudian ini warna ini coba kita sesuaikan dengan warna yang ada di logo. Jadi kita kasih warna hijau ya, coba kita kasih warna hijau, cuman hijaunya yang agak sedikit gelap. Oke, kita ubah semuanya biar gak terlalu sulit. Oke, saya pikir seperti itu aja. Kemudian ini coba kita ganti, misalnya www.kurba.my.id. Oke, bisa diubah dengan menggunakan apa ya, diubah dengan menggunakan alamat website bisa, alamat medsos bisa, atau alamat atau tempat kajian juga nggak masalah. Nah, kemudian kalau ingin menambah sedikit ornamen ini, misalnya teman-teman tinggal cari di sini di bagian elemen, kemudian diklik aja, dicari elemen, klik aja frame, nanti akan keluar di situ frame circle.
hanya sebatas untuk pemanis gitu supaya tidak kelihatan polos seperti itu. Nah, ini juga sudah ada banyak sekali, tinggal dipilih yang sesuai. Misalnya saya pilih yang ini, jadi sesuai dengan selera teman-teman aja nanti ya. Kemudian ini warnanya saya ganti dengan warna apa, putih apa cukup. Oke, warna ini aja. Oke, kita coba. Oke, misalnya taruh di sini. Kalau gitu saya kasih warna ini aja lah, warna kuning ya, biar agak-agak menonjol. Oke, kita kasih warna kuning. Kalau kita ngambil dari warna yang ada di sini, tinggal kita cari dropnya. Oke, kuning. Oke, saya pikir udah cukup. Nah, sederhana sekali ya, simple sekali. Dan untuk apa ya, untuk download tinggal mengarah ke bagian sini, ke bagikan, kemudian di bagian bawah itu ada unduh. Oke, di sini diunduh. Baru setelah itu nanti ini pilihannya ada PNG, ada banyak ini pilihannya, ada PNG, ada JPEG, kemudian ada PDF dan yang lainnya. Cuman ini yang disarankan adalah PNG. Baru setelah itu silahkan diklik pada bagian unduh. Nah, kemudian kita tunggu sejenak, proses download sedang berlangsung dan ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat nih ya, di sini langsung kita open. Dan inilah hasilnya. Silakan di share ya kan. Sudah cukup, sangat sederhana nih, hanya butuh waktu sekitar 10 menit sudah jadi. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan dan semoga ada manfaatnya. Dan insya Allah ke depan lagi kita mencoba untuk kembali nih kita melakukan proses improvisasi dan proses desain dengan menggunakan Canva dengan apa istilahnya untuk produk ya. Dan semoga bisa dipahami dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.